Pembahasan pelajaran sekolah sahabat saat ini mencakup pelajaran kelima di triwulan yang keempat dengan tema untuk minggu ini, Tuhan berperang untuk Anda. Outline pembahasan ini diambil dari Hope Sabbath School. Sebelum kita mulaikan pembahasan ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar firman-Mu tentang bagaimana Engkau menyertai umat-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat dimampukan untuk belajar lebih banyak tentang Engkau dan kami dapat dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih-Mu kiranya terus menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya pembahasan ini dapat memberikan ide tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan di kelompok kecil nanti. Ayat hafalan untuk pelajaran kita minggu ini terdapat di dalam Yosua 10 ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Kita masuk di bagian pertama, merebut tanah Kanaan. Pertanyaan yang pertama, menurut kesaksian Imam Ezra di kemudian hari, bagaimana Tuhan menggambarkan tanah Kanaan yang akan segera direbut oleh bangsa Israel? Kita lihat dari Ezra 9 ayat 10 sampai 11. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi jelas di sini Tuhan menggambarkan tanah Kanaan dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji. Pertanyaan selanjutnya, Yosua 10 ayat 40 sampai 42. Mengapa penghakiman Tuhan atas penduduk Kanaan begitu berat? Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Gosen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Menarik, di ayat 42 dikatakan, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kita sudah baca di ayat sebelumnya di Ezra 9 ayat 10 sampai 11 bahwa penduduk di negeri yang Tuhan akan berikan kepada orang Israel suka melakukan hal yang keji sehingga negeri itu sudah cemar dari ujung ke ujung. Sebenarnya penduduk ini sudah mengetahui tentang Tuhan dan kuasanya. Buktinya dengan kesaksian dari Rahab waktu pengintai pergi ke rumahnya. Juga di pelajaran minggu sebelumnya tentang penduduk setempat yang berpura-pura datang dari jauh dan meminta Israel membuat perjanjian dengan mereka. Itu artinya mereka sudah tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tetap mau melakukan kekejian yang mereka senang lakukan. Walaupun demikian, kita akan ikuti di ayat-ayat selanjutnya. Kita akan baca, apakah memang mereka tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat? Apakah mereka memang harus binasa? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pilihan lain bagi orang Kanaan selain pemusnahan? Kita akan lihat di beberapa ayat yang akan kita baca. Pertama, Keluaran 23 ayat 28 sampai 30. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu. Jadi kalau kita lihat,
tabuhan itu apa itu tabuhan? Tabuhan itu mereka seperti lebah besar. Jadi sebenarnya peristiwanya adalah kalau dikatakan sini lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Itu berarti orang-orang Israel tidak perlu berperang waktu itu karena Tuhan melepaskan tabuhan dulu. Supaya binatang-binatang itu mereka akan menghalau penduduk setempat. Mereka bisa memilih apakah mereka akan lari dari tempat itu atau bertobat. Mereka masih punya pilihan untuk bertobat sebenarnya. Mereka tidak langsung dibinasakan. Kita baca di ayat selanjutnya, Keluaran 23 ayat 29 sampai 30. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi sekali lagi di ayat yang kita baru baca bersama, orang-orang di tempat itu mereka tidak dibinasakan dalam sekejap, tapi mereka dihalau sedikit demi sedikit. Jadi berarti mereka masih punya pilihan untuk lari atau bertobat. Keluaran 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kalau di ayat sebelumnya kita sudah mengikuti, Tuhan menghalau dengan mengirim lebih dahulu lebah besar. Kemudian sekarang Tuhan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanmu. Tidak dikatakan membinasakan, tapi menghalau mereka, berarti mereka masih punya kesempatan untuk memilih apakah mereka akan lari atau bertobat. Kita baca di ayat selanjutnya, Bilangan 33 ayat 51 sampai 53. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah ku berikan negeri itu untuk diduduki. Jadi di sini sekali lagi di ayat ini dikatakan menghalau semua penduduk negeri itu, dan yang mereka binasakan adalah segala batu berukir kepunyaan dari orang-orang di negeri itu, membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Tapi kalau orang-orang di sana dikatakan mereka dihalau, ini berarti sekali lagi mereka masih punya kesempatan untuk lari atau bertobat. Kita baca di ayat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi di ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki membinasakan, tetapi apa? Tuhan menghendaki agar semua orang, bukan hanya orang-orang dari kelompok tertentu, bukan hanya orang-orang dari agama tertentu, tapi semua orang Tuhan kehendaki untuk bisa berbalik dan bertobat. Jadi sekali lagi orang-orang yang ada di tanah Kanaan mereka sebenarnya masih punya kesempatan untuk bertobat. Masih dengan pertanyaan yang sama, apakah ada pilihan lain bagi orang Kanaan selain pemusnahan? Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini termasuk juga untuk orang-orang Kanaan. Kalau mereka memilih untuk bertobat,
mengaku dosa mereka, mereka akan diampuni dari segala dosa mereka. Tapi apakah itu yang mereka pilih? Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Perintah apa mengenai pemusnahan total yang diberikan oleh Tuhan? Kita lihat dalam Ulangan 7 ayat 5. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Jadi pemusnahan total di sini yang dimasukkan dari ayat ini adalah pemusnahan mesbah-mesbah, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala. Itu yang dimasukkan sebagai pemusnahan total di ayat ini. Kita ikuti ayat selanjutnya tentang pemusnahan total yang diberikan oleh Tuhan. Ulangan 12 ayat 2 sampai 3. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Sekali lagi, ini mengenai pemusnahan tempat-tempat beribadah kepada ilah-ilah orang di negeri itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan pertempuran bersenjata menjadi kebutuhan yang tidak diinginkan? Kita baca dalam Ulangan 2 ayat 36 sampai 34. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesibon, menyampaikan pesan perdamaian. Bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan dan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Hesibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir untuk pertanyaan ini. Ulangan 3 ayat 1 sampai 3. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, Raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Kalau kita lihat di Ulangan 2 ayat 26 yang kita sudah baca sebelumnya, mereka mulai dengan pesan perdamaian. Nanti di saat itu tidak diterima dan penduduk setempat tidak mau menerima pesan perdamaian, barulah waktu itu terjadi pertempuran. Sekali lagi yang kita bisa lihat di sini, mereka mulai dengan pesan perdamaian dahulu, bukan langsung menyerang. Kita masuk di pertanyaan selanjutnya, masih di bagian pertama, merebut tanah Kanaan.
Wahyu penting apa tentang karakter Allah yang ditekankan dalam kitab suci? Kita baca dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karakter Allah yang dapat kita baca dari ayat ini adalah Allah itu adalah kasih, setia, adil, dan benar. Kita baca di ayat selanjutnya untuk mengetahui tentang karakter Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karakter Allah di sini adalah kasih. Kita lanjut di ayat berikutnya, 1 Yohanes 4 ayat 8 untuk belajar tentang karakter Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, karakter Allah adalah kasih. Kita lanjut di ayat selanjutnya, Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sekali lagi dari ayat ini, kita belajar mengenai Allah yang menginginkan agar kita bertobat. Allah yang menginginkan agar tidak ada kematian. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Pertanyaan yang terakhir di bagian yang pertama. Ini merupakan pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan di kelompok kecil nanti. Banyak orang merasa resah dengan genosida atau pemusnahan secara sengaja terhadap suatu kelompok atau bangsa yang tercatat di Perjanjian Lama. Bagaimana Anda akan menanggapi seseorang yang berkata, "Jika Allahmu seperti itu, aku tidak mau berurusan dengannya"? Ini memang pertanyaan sangat menarik untuk didiskusikan. Tapi kalau kita melihat peristiwa ini dalam gambaran yang besar, dalam arti melihat bagaimana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, tapi mereka memilih untuk terus melakukan hal-hal yang keji bagi Tuhan dan melewatkan kesempatan bertobat yang Tuhan telah berikan. Kita juga bisa membawa pikiran orang itu kepada cerita Nuh yang berkhotbah sangat lama, tapi hanya keluarganya yang memilih untuk mengikuti perintah Tuhan, sehingga dunia ini ditutupi oleh air, sehingga orang-orang yang tidak bertobat mereka semua binasa. Sekarang kita sudah masuk kepada bagian kedua, yaitu tentang kondisi rohani penduduk Kanaan. Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Praktik jahat apa saja yang merupakan bagian dari agama orang Kanaan? Kita baca dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Jadi dari ayat yang kita baru baca ini, kita telah melihat praktik-praktik jahat yang dilakukan oleh
orang-orang Kanaan yang sama sekali bukanlah apa yang Tuhan inginkan dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Allah memberikan begitu banyak hukum tentang kesucian seksualitas setelah Ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Kita lihat Imamat 18 ayat 1 sampai 5 dan ayat 20 sampai 30. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang-orang yang melakukannya akan hidup, karenanya akulah Tuhan. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allah. Tuhan memberikan begitu banyak hukum tentang kesucian seksualitas karena Tuhan tahu bahwa mereka telah lama melihat praktek-praktek seperti itu dari tanah perhambaan dan tanah perjanjian. Untuk melindungi umatnya dari dosa mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, Tuhan memberikan peraturannya agar mereka terlindungi dari berbuat hal-hal yang melanggar hukum Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Praktik jahat apa saja yang umum di zaman kita? Sebenarnya praktik jahat seperti yang ada di ayat yang baru saja kita ikuti bersama, saat ini kita bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, terutama tindakan asusila di sekitar kita. Bagaimana praktik jahat budaya tempat kita hidup mempengaruhi kita. Kita bisa terpengaruh kalau kita tidak berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita dapat menjaga pikiran dan hati kita dari kejahatan budaya kita? Kita baca dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagaimana kita dapat menjaga pikiran dan hati kita dari kejahatan budaya kita? Dengan kita mempraktikkan apa yang ada di Filipi 4 ayat 8. Kita pikirkan semua yang benar, yang semua yang positif, agar pikiran dan hati kita dapat terjaga. Dan juga di dalam Roma 12 ayat 1-2 yang kita baru baca juga, untuk kita mempersembahkan tubuh kita kudus di hadapan Allah. Contoh apa saja yang kita temukan dalam kitab suci tentang penghakiman Allah atas orang-orang yang berbuat jahat? Kita baca dari Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 18 ayat 20-21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Kita baru saja mengikuti contoh-contoh yang kita dapat temukan dalam kitab suci tentang penghakiman Allah atas orang-orang yang berbuat jahat. Ini bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berhenti dari apa yang mereka lakukan, yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa itu bukanlah hal yang dikehendaki Tuhan. Mengapa Tuhan begitu tersinggung oleh kejahatan? Kita lihat jawabannya di ayat-ayat yang akan kita ikuti bersama. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi mengapa Tuhan begitu tersinggung oleh kejahatan? Dia adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita lanjut di ayat berikutnya. Mazmur 7 ayat 11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amsal 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.
Jadi Tuhan begitu tersinggung oleh kejahatan karena Dia pada dasarnya adalah Allah yang terang, hakim, yang murka akan kejahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang di bagian akhir pembahasan kita ini yang sangat menarik untuk kita diskusikan di kelompok kecil kita. Mengapa beberapa penghakiman Tuhan terjadi segera dan yang lainnya ditunda hingga penghakiman terakhir? Pertanyaan berikut, bagaimana kisah yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23 merupakan perpaduan antara kasih karunia dan penghakiman atas orang-orang yang berusaha berbuat jahat? Ini adalah pengalaman menarik yang ditunjukkan Elisa, di mana mereka yang pergi mengepung Elisa justru Elisa menuntun mereka sehingga mereka gantinya dibunuh atau disiksa, mereka diperlakukan dengan sangat baik. Pertanyaan yang terakhir, semangat apa yang akan Anda berikan kepada seseorang yang merasa sudah terlambat untuk bertobat dari dosa-dosanya? Kita baru saja mengikuti pembahasan bagaimana Tuhan bersama dengan umatnya dan menunjukkan kasih-Nya bahkan kepada bangsa-bangsa kafir dengan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Tuhan yang sama melindungi umatnya. Tuhan yang sama tetap menunggu kita untuk datang kepadanya. Di saat kita merasa harus kembali kepada Tuhan, kembalilah sekarang. Jangan biarkan bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa Anda sudah terlambat untuk bertobat dari dosa. Terimalah undangan dari Tuhan kita dan kembalilah kepadanya. Tinggalkanlah kejahatan dan dosa-dosa kita. Kiranya pembahasan sekolah Sabat ini untuk pelajaran kelima triwulan 4 dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi dan kelompok kecil yang kita pimpin melalui pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi seperti yang terlampir di deskripsi di bawah ini. Kiranya pelajaran minggu ini dapat lebih menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan kita yang penuh kuasa, mengingatkan kita akan Allah yang penuh kasih dan kemurahan, lebih dikuatkan untuk terus mempercayai Tuhan yang selalu setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk bertobat. Terima kasih untuk janji penyertaan bagi kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.